Ngerakit mini PC, kenapa kok bisa lebih mahal? Padahal secara ukuran semua partnya lebih kecil, harusnya lebih murah dong. Yap, itu dia tantangan kalau kamu mengambil jalur ngerakit mini PC. Harga itu adalah satu hal yang udah kamu hadapi di depan dulu. Secara semuanya mahal coy. Motherboard mini mahal, casing mini juga mahal, terus apalagi cooler, power supply juga mahal-mahal. Dan itu baru tantangan pertama. Kalau zaman dulu orang pengen nyari PC yang mungil gitu ya, itu nggak banyak permintaan coy. Yang penting bisa dipakai kerja, kelar. Tapi sekarang ceritanya beda. Kita pengennya bisa bikin PC yang casingnya sekecil mungkin, tapi bisa menyimpan processing power yang sebesar mungkin, biar bisa dipakai nge-game dan gampang dibawa kemana-mana gitu ya. Secara kalau kita ngeliat sekarang PS5, Xbox Series X gitu kan, dia bentuknya compact, tapi bagus banget kalau dipakai nge-game. Nah, pengennya orang-orang yang rakit PC juga bisa dapat PC dengan performance yang lebih keren daripada konsol gitu ya, dengan ukuran yang tidak terlalu beda jauh. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Nah, permasalahannya kalau kita mau ngerakit mini PC itu tantangannya ada banyak sekali. Dari yang pertama masalah cooling solution dulu. Jadi biasanya casing yang terlalu kecil itu nggak bisa muat cooler yang terlalu besar gitu ya. Dan sedangkan kita tahu bahwa CPU zaman sekarang itu panas banget. Dan kalau kamu nggak pakai cooler yang bagus, kamu nggak akan bisa menggunakan CPU-nya 100% sesuai kemampuan potensi kemampuannya. Jadi akhirnya dia cuma bisa jalan mungkin 50-60% dan sayang banget. Jadi daripada buang duit beli CPU yang bagus tapi coolernya jelek, mendingan CPU-nya diturunin aja. Tapi kita pengennya nggak seperti itu. Pengennya masukin yang powerful dengan cooler yang juga bagus di casing yang mini. Udah gitu masalah GPU. Pengennya sih GPU-nya itu yang powerful juga, gede nih. Ini saya udah ngukur nih ya, harusnya cukup. Tapi waktu saya pasin gini kayaknya terlalu mepet. Jadi nggak tahu nih nanti muat atau nggak. Saya sih pengennya cari casing mini yang bisa muat GPU ini. Ya, nanti kita lihat bisa masuk atau enggak. Tapi yang pasti itulah tadi banyak tantangan yang dihadapi orang-orang yang ngerakit PC mini ya. Termasuk salah satunya nih yang bikin harga casingnya mahal adalah riser. Banyak casing mini yang bagus bentuknya, ternyata butuh riser untuk GPU-nya. Dimana riser ini harganya juga lumayan mahal. GPU sekarang udah pakai PCI Express 4 dan riser PCI Express 4 itu harganya ya sekitar 800-900 ribuan kalau nggak salah. Jadi bayangin aja, lu udah beli casingnya 1 juta, terus harus masih beli riser lagi yang hampir 1 juta juga. Belum lagi masalah power supply yang harus SFX juga. Harganya juga nggak murah coy. Ya, itu dia tadi. Dan akhirnya saya dapat casing setelah browsing sana-sini. Saya jatuh cinta sama casing yang bentuknya hampir kayak Xbox Series X ini ya. Casing ini dari brand yang namanya Hyde dan ini adalah tipe Revolt 3. Yang bikin saya suka dari casing ini adalah nggak butuh riser. Jadi saya bisa masukin GPU gede tanpa riser. Karena kalau pakai riser itu ya yang tadi secara harganya udah lebih mahal. Kemudian secara komplikasinya itu juga lebih banyak lah ya. Nah yang unik adalah ini casing dirilis itu bukan hampir bersamaan. Setelah ada kasus NZXT H1 yang bentuknya hampir mirip kayak gini, di mana risernya kebakar. Dan akhirnya Hyde ngeluarin ini nggak pakai riser. Apakah kebetulan? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti ya tanpa riser itu enak sih ya. Kemudian dia juga udah secara speknya dia support radiator sampai 280 mili. Dan ini adalah hal yang bagus karena nggak semua casing mini bisa muat radiator 280 mili. Walaupun untuk kerakitan kali ini saya belum pakai radiator karena CPU-nya juga nggak sepanas itu. Dan saya juga pengen jaga airflow di dalamnya lebih bagus dan instalasinya juga lebih gampang karena dengan ruangan sesempit ini pasang radiator itu lumayan menyakitkan sih ya. Jadi saya pakai air cooler mini aja dari Noctua, ini NHL12S. Terus power supply-nya harus pakai SFX dan ini saya pilih Enermax Revolution 650 watt. Harusnya cukup sih ya. Terus apa lagi? Kipas. Oh ya, untuk pengganti radiator itu di sini saya kasih kipas 140 mili 2 biji. Jadi nanti di samping ini untuk intake.
Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang untuk casing height-nya ini, Revolt 3, ini dia unik, bre. Jadi, kalau bentuknya sih, ya kayak gini sih udah banyak ya. Tapi yang unik adalah, satu, dia ada pegangannya. Bisa dibawa. Jadi, kalau mau pergi-pergi, ya bisa lah. Nggak usah bawa PS5, bawa ini aja. Terus, samping, kanan, kiri, ini ada tangkainya. Ceritanya ini buat naruh headset. Dan ini sangat bermanfaat, karena di meja kerja kita itu biasanya stand headset itu adalah salah satu yang paling makan tempat. Dan di sini udah casingnya kecil, kamu bisa taruh headsetnya langsung di sini. Not bad lah ya. Terus semuanya ini bisa gampang dilepas. Jadi panelnya kanan kiri, depan belakang, semuanya gampang dicopot. Atasnya juga bisa dicopot. Jadi nanti kita langsung lihat aja. Oh ya, ini power supply udah saya pasang di sini ya. Udah saya pasang di dalam. Nah, jadi kita langsung lihat aja bagaimana proses ngerakitnya. Sesakit apa, soalnya kayaknya nih, tadi udah sempat saya ukur, bre. Ini dimasukin, ini gini posisinya. Dimasukin dari sini nggak cukup. Dimasukin dari sini juga kayaknya mepet banget. Jadi saya harus cari cara dulu. Saya belum bongkar casingnya sampai keseluruhan. Ya, semoga aja saya bisa masukin GPU ini masuk ke dalam sini. Dan nanti kita lihat. Ini ceritanya GPU-nya itu nanti akan ada di sini. Sorry. Nah, dia akan ada di sini. Terus motherboard-nya berdiri di sini dengan cooler CPU ada di sini. Jadi seharusnya ini akan bisa membuat panas dari CPU dan GPU itu tidak saling mempengaruhi ya, karena dia akan ada di chamber yang berbeda. Apakah benar akan bisa seefektif itu? Kita akan buktikan nanti. Jadi kita langsung rakit aja, coy. Nah, ini nih, cakep. Front panel udah satu paket, bukan dipisah-pisah. Power switch sendiri, reset switch sendiri, LED sendiri. Apa susahnya coba bikin kayak gini, ya kan? Nah, ini adalah bagian back panel motherboard yang di casing ini jadi ada di bagian bawah, jadi down panel ya. Dan ini untuk konektor-konektor ada di sini semua. Ini tadi front panel, terus ini USB 3 nanti kita pasang. Ini HD audio untuk front panel audionya, dan ini adalah USB-C. Yang biasanya front panel USB-C itu masuk ke internal ya, masuk ke header. Ternyata ini enggak, bre. Ini hanya extension dari colokan USB-C yang ada di back panel untuk ke depan. Ini cukup disayangkan karena berarti port USB-C-nya bukannya nambah satu, tapi cuma memindahkan yang dari bawah ke depan. Ya sebenarnya kalau di sini juga mau gimana lagi sih, karena di bawah nggak mungkin diakses juga kan. Cuma yang bikin sayang adalah ada beberapa motherboard yang teknologi USB-C di back panel sama yang di headernya itu berbeda. Jadi ada yang di belakang ini cuma 10 gigabit, yang di headernya 20 gigabit. Jadi kalau kita pengen manfaatkan 20 gigabit harus pasang yang di header, tapi di sini nggak bisa. Tapi ya sudahlah. Yap, ini dia pasang kipas 140. Kenapa saya kok milih ini? Tadi udah saya bilang sih, karena kalau pasang radiator itu di casing yang sesempit ini, aduh, saya nggak sanggup ngebayangin ngatur kabel dan ngatur selangnya ya. Tapi semoga aja dengan kipas sebesar ini sebagai intake, terus sama coolernya dari Noctua itu, harusnya udah cukup
untuk mendinginkan prosesor dan semua yang ada di dalam. Oke, sekarang tantangan terakhir, masang GPU segede ini. Cukup gak ya? Oke, masuk ke sini dulu. Oke, nggak pas. Damn. Oh, susah. Oke, GPU-nya pas persis. Dari atas juga kelihatan pas persis, dia kedorong dikit sama kabel. Di bagian atas ini dia juga pas persis. Jadi sebenarnya di atas ini masih bisa dipasang kipas 8 cm. 2 biji sebenarnya bisa. Tapi dengan GPU segede ini berarti nggak bisa. Apakah akan berpengaruh terhadap thermal performance? Nanti kita akan tes seperti apa performance panas atau dinginnya. Oke, sekarang saya lakukan testing temperatur. Saya bandingin temperatur CPU dan GPU saat di dalam casing High Triple 3 dan di luar casing menggunakan open case ya. Dan kita lihat di sini untuk idle temperaturnya. Pada CPU ini ya boleh dibilang hampir nggak ada bedanya sih antara di dalam atau di luar casing. Selisihnya cuma 1 derajat. Jadi boleh dibilang ini hanya deviasi aja lah ya. Sedangkan untuk GPU temperaturnya juga selisihnya nggak terlalu banyak. Tapi di sini kita lihat bahwa trennya untuk CPU di dalam casing itu sedikit lebih adem, sedangkan untuk GPU di dalam casing sedikit lebih panas. Ini dua-duanya dalam kondisi idle, termasuk hotspotnya juga sama. Dan kalau dipikir sih memang agak masuk akal, karena kalau di dalam casing itu ada 2 kipas Arctic 140 mili yang langsung nyemburin angin segar ke atas motherboard. Jadi CPU dan VRM harusnya lebih adem karena dapat semburan angin segar. Sedangkan untuk GPU-nya, karena di dalam casing ruangannya sempit, ya harusnya memang sedikit lebih panas ya. Dan dari idle-nya aja udah kelihatan seperti ini. Sedangkan untuk VRM temperaturnya tidak ada bedanya di dalam maupun di luar casing. Nah, tapi gimana kalau kita kasih beban? Nah, di sini saya coba kasih beban di CPU-nya 100% dengan Cinebench R23 Multicore. Dan terlihat di sini angkanya menarik banget karena di dalam casing High Triple 3 ternyata CPU-nya jauh lebih adem dibandingin pada open case. Di mana selisihnya 3 derajat, di dalam hanya 69 sedangkan di luar 72 derajat Celcius. Untuk GPU temperaturnya ya karena dia nggak kerja berarti ya secara temperatur memang tidak terlalu terpengaruh. Hotspotnya juga tidak terpengaruh. Sedangkan untuk VRM di sini karena CPU-nya kerja dia memang jadi lebih panas. Dan yang menarik juga di sini adalah bahwa ternyata di dalam casing temperaturnya jauh lebih adem dibandingin di luar casing. Dan sekali lagi make sense karena dia dapat supply udara segar yang langsung nyembur ke arah motherboard. Nah, tapi kondisinya berbalik saat GPU-nya doang yang diberi beban dengan Furmark.
Di sini terlihat CPU ya hampir nggak terpengaruh, tapi kondisinya masih sama. Di dalam casing sedikit lebih adem dibandingin di luar. Tapi untuk GPU-nya ini yang bedanya lumayan jauh. Ternyata di luar casing hanya 63 derajat. Di dalam casing High Revolt ini temperatur GPU-nya mencapai 70 derajat Celcius dengan hotspotnya ini menyentuh 82. Dan ini ya jelas aja sih, karena di dalam casing itu tadi walaupun GPU-nya bisa narik udara segar dari luar, tapi ruangan untuk membuang udara panasnya itu nggak terlalu banyak. Jadi pantas aja kalau dia lebih panas. Cuma untungnya karena GPU-nya ada di chamber yang terpisah dari CPU, maka di saat GPU-nya kerja 100%, CPU-nya tidak terlalu terpengaruh. Sedangkan untuk VRM, ya kurang lebih temperaturnya segini, dan karena CPU-nya memang nggak kerja, jadi ya VRM-nya nggak akan jadi terlalu panas. Nah, tapi apa yang terjadi kalau CPU dan GPU dikasih beban bersamaan? Di sini saya tes Cinebench R23 jalan bersamaan dengan Furmark, dan hasilnya jadi tambah menarik lagi. Di sini kita lihat bahwa CPU temperatur yang ada di dalam casing jadi lebih panas dibandingkan di luar. Jadi ternyata walaupun chambernya terpisah, tapi kalau dua-duanya dikasih load bersamaan, akhirnya udara panas yang ada di dalam casing jadi susah keluar. Dan hasilnya seperti ini. Untuk GPU-nya kondisinya sama seperti sebelumnya, jadi dia dijalanin sendiri atau bersamaan dengan CPU, temperaturnya ya kurang lebih memang segitu. Sedangkan untuk VRM juga ternyata terpengaruh, jadi yang tadinya dia bisa lebih adem dibandingin open case, ternyata saat jalan dua-duanya CPU dan GPU, VRM-nya juga jadi ikutan lebih panas dibandingkan saat dia hanya jalanin CPU sendirian. Dan ini tadi thermal performance dari High Revolt 3, di mana dia untuk CPU dan VRM cukup bagus, malah kalau boleh dibilang bagus banget. Tapi ternyata ruangan untuk GPU-nya kurang ideal untuk pembuangan panas. Tapi ini mungkin terjadi karena saya memaksakan untuk pasang GPU yang ukurannya benar-benar besar, dan akhirnya di dalam casingnya jadi nggak ada ruangan tersisa. Tapi mungkin hal ini akan berbeda kalau kamu menggunakan GPU yang ukurannya lebih kecil. Yap, ini dia tadi High Revolt 3 yang ya boleh dibilang cukup memuaskan. Ya ampun, beratnya bre. Jadi kalau dibilang ini adalah handle yang akan bisa membuat PC ini bisa dibawa-bawa, iya nggak tahu juga sih, bisa diangkat, tapi beratnya minta ampun. Dan saya nggak tahu apakah si handle ini akan cukup kuat kalau kita rajin bawa dia pergi kemana-mana. Ya, tapi yang pasti namanya PC memang tidak didesain untuk dibawa terlalu sering lah ya. Jadi silakan aja diatur pakai handle atau mau diangkat biasa, silakan. Tapi yang pasti sensasi saya ngerakit menggunakan High Revolt 3 ini tadi di luar dugaan tidak sesulit yang saya bayangkan. Jadi pemasangan kabel, terus motherboard, dan lain-lainnya itu gampang banget. Yang paling susah hanya waktu pasang GPU tadi, kamu lihat sendiri bahwa itu pun karena ruangannya terlalu sempit untuk GPU dengan ukuran ini. Tapi makanya tadi di awal video saya bilang saya pengennya GPU yang ini karena ya challenge, apakah bisa saya pasang GPU sebesar itu untuk masuk ke dalam sebuah casing mini. Dan ternyata cukup walaupun ngepas banget. Selain itu, setelah GPU-nya terpasang sekalipun, pengaturan kabel semuanya lubang-lubang dan alur untuk kabelnya itu sudah didesain dengan baik sekali sama Hyde. Jadi tadi tidak ada kesulitan sama sekali untuk pasangnya dan bisa tersembunyi dengan rapi. Dan itu dia tadi High Revolt 3, dan enaknya dipakai buat PC permanen atau dibawa pergi ya. Astaga, berat sih coy, nggak sanggup. Ya, itu dia. Kalau kamu tertarik, kamu bisa cek langsung aja, link lengkapnya ada di deskripsi.